Baik, kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi dengan judul Perkembangan Ilmu Statistika di Era Digital. Materi ini akan disampaikan oleh Bapak Encep Wagan Refliana, SSI MM. Kepada Bapak Encep, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, perlu saya sampaikan bahwa pada hari ini saya sebetulnya hanya berbagi pengalaman saja. Kebetulan tadi bahwa bekerja di bidang statistik itu bukan sesuatu yang menyeramkan. Kalau selama ini di dunia kerja gitu, mungkin ada yang pernah ngobrol ya, bekerja di statistik itu atau mengambil jurusan statistik itu menyeramkan gitu. Bahkan di yang lulusan-lulusan mengatakan kalau angka hasil ujian statistik itu sering jeblok, sering diulang-ulang kan gitu ujiannya. Ternyata yang saya alami setelah 33 tahun ya bekerja di bidang statistik itu ya seperti ini gitu kan, masih tetap segar gitu, masih tetap juga menikmati hidup lah gitu. Sehingga bisa diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa tampil di hari ini ya, berbagi pengalaman. Oke. Saya perkenalkan, saya adalah PNS di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini saya diberi tugas sebagai jabatan fungsional statistisi ahli media. Dan bekerja di bidang statistik Diskominfo Provinsi Jawa Barat. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, mungkin terkait pengertian statistika secara umum saja, kemudian cerita tentang statistika sejak dulu, dan yang terakhir, statistika di era digital itu seperti apa nanti disampaikan. Nah, gitu. Kalau mulai melihat tampilan ini, waduh, udah mulai ini kuliahnya gitu kan. Kuliahnya untuk anak-anak saya yang dari SMA. Nah, ini hanya pengenalan saja gitu. Jadi terkait jurusannya nanti kalau memang diminati ya, nanti banyak sekali berhubungan dengan data gitu kan. Banyak sekali berhubungan dengan data. Artinya ya mau tidak mau nanti anak-anak sekalian kalau masuk jurusan statistika ya harus paham ya terkait dengan data, apa itu data gitu kan, pengertiannya seperti apa, mengolah data seperti apa, tujuan pengumpulan data seperti apa, dan sebagainya. Kemudian pengertian statistik juga kan, banyak pengertian yang disampaikan para ahli gitu kan. Jadi salah satunya adalah statistik adalah deskripsi numerik dari aspek kualitatif sesuatu. Namun demikian tidak hanya deskriptif saja gitu kan, data numerik itu, yaitu data statistik. Ada ciri-cirinya gitu kan, dalam bentuk agregat, kemudian dalam fenomena yang diteliti seperti apa hasilnya, dan sebagainya gitu. Biar tidak ngeri nih, nanti kalau saya ceritakan lebih dalam tentang statistik, ya, adik-adik malah mundur, gak mau ikut program statistik. Oke, selanjutnya. Saya sampaikan bahwa statistik itu sebetulnya ada di mana-mana. Ya. Anak-anak sekalian di rumah gitu kan, pada aktivitas sehari-hari banyak sekali ya. Banyak sekali yang berkaitan dengan data, yang berkaitan dengan statistik gitu kan. Salah satu contohnya ya, seperti inilah. Pada saat yang sederhana yang seringkali luput gitu dari perhatian ya, bahwa itu adalah kegiatan statistik. Pada saat mau masak misalnya. Pada saat mau masak kan sering ada pertanyaan, ini masak untuk berapa orang ya gitu kan. Ya, untuk berapa orang ya? Berapa banyak porsi yang dibutuhkan? Nah, artinya itu kan memanfaatkan ilmu statistik. Jadi
bumbu yang digunakan, gitu kan, komposisinya itu menggunakan ilmu statistik, bicara tentang rata-rata, bicara tentang komposisi, gitu kan. Nah seperti itu bisa dimanfaatkan. Kemudian pada saat melakukan perjalanan, ya, anak-anak kan melakukan perjalanan, wah mau ke Pangandaran itu, ya, butuh berapa lama, harus mobilnya kecepatan berapa, kan gitu. Itu adalah berbekal statistik kita bisa sampai, ya, kepada tujuannya dengan sesuai harapan kita. Nah, statistik itu sejak dulu ada, gitu kan, sejak dulu ada. Makanya ahli-ahli statistik banyak sekali, kan gitu, ahli-ahli luar. Nah, penggunaan statistik di Indonesia itu, ya, salah satunya yang dikenal itu adalah pada saat masa penjajahan Belanda itu menggunakan, ya, melakukan kegiatan sensus untuk memastikan, gitu kan, penduduk Indonesia seberapa banyak, kemudian juga karena kepentingannya itu kan tenaga kerja, ya, salah satu tenaga kerja rodi yang dibutuhkan, gitu kan, berapa banyak itu dilakukan sensus. Itu ada statistik yang dilakukan di Indonesia. Kemudian juga untuk menghitung kan berapa produktif pertaniannya. Nah, sebetulnya anak-anak kalau berbicara tentang statistik, ya, garis besarnya hanya 4 tahapan ini. Ya, menurut BPS, ya, di dalam peraturannya General Business Process Statistical Process Model, ada 4 tahapan kegiatan statistik itu, yaitu kegiatan perencanaan, nanti diurai lagi secara detail, kemudian proses pengumpulan data, kemudian tahapan pemeriksaan data dan penyebarluasan data. 4 tahap ini saja, ya, cukup memahami statistik itu. Tapi nanti pas kuliahnya banyak, gitu kan, uraiannya, ilmu-ilmu yang didapat. Oke, ini hal yang penting. Kemudian selanjutnya, nah, tahapan tadi, ya, tentang statistik 4 tahapan itu kan dari dulu ya seperti itu saja, ya, tidak berkembang. Sampai saat ini juga sama, ya, tahapannya itu saja, gitu. Yang berkembang itu adalah ilmunya, kemudian analisisnya, kemudian juga dari aplikasi, ya, aplikasi alat untuk mengolah datanya, begitu berkembang. Jadi pada era digital ini berbagai kegiatan kemudahan itu untuk orang, untuk statistikawan itu sangat diuntungkan. Kenapa, gitu kan? Ada keberlimpahan informasi. Kalau sekarang kan kita ingin tahu tentang apa ya, gitu kan? Kita ingin meneliti tentang apa ya? Nah, kan tinggal search saja kan di Google kan gitu. Fenomena apa sih sebetulnya yang menarik? Nah, itu adalah mudah kan bagi kita untuk menentukan topik-topik penelitian. Kemudian juga data sekarang itu kan terkumpul begitu mudah, begitu banyak kan gitu, begitu banyak data-datanya. Mau terkait dengan data misalnya COVID kemarin banyak, kemudian terkait dengan data-data perusahaan juga ada kan, oh perusahaan yang perkembangannya baik, laporan keuangannya juga ada di internet. Kemudian banyak hal, tinggal searching saja. Kemudian aksesnya juga sekarang sudah mulai terbuka informasi. Bahkan anak-anak sekalian juga kan sekarang sudah mengekspos gitu kan kegiatannya, ya. Aktivitasnya muncul, sekarang di mana, update status gitu, ya. Nah, itu tercatat semua, misal di Instagram, di Facebook, gitu kan, di Twitter, itu bisa menjadikan data yang bisa dimanfaatkan. Kemudian, nah ini, ya, kalau dulu nyari data itu harus door to door, harus mengunjungi dari rumah ke rumah, dari orang per orang. Kalau sekarang kan dengan cukup, ya, di atas meja saja, searching dapat data. Ya. Kemudian pada saat kita butuh survei kan, tinggal bikin, kalau anak-anak tahu misalnya menggunakan Google Form, dapat gitu kan. Kemudian menggunakan aplikasi di web juga bisa gitu kan. Nanti saya perlihatkan contohnya terkait dengan membuat suatu survei untuk bisnis. Itu ya. Jadi semakin mudah. Kalau ada bidang pekerjaan lain itu semakin sulit, ya, dengan
adanya perkembangan teknologi informasi, contoh misalnya angkutan ya, tukang angkot gitu, dengan adanya perkembangan teknologi ya, ada aplikasi ojek online misalnya, kan jadi sepi penumpangnya. Justru kalau kita bekerja di bidang statistik ya, sebagai statistikawan, kita akan memperoleh semakin banyak kemudahan ya dengan teknologi yang berkembang pesat ini. Contohnya nih, di bidang bisnis gitu kan, kita bisa dapat data pengguna internet global, seperti apa perkembangannya, bisa tampil nih, perlihatkan seriesnya, perkembangan hariannya bisa muncul gitu kan. Kemudian juga sosial media ya. Kita di Google, ya, Google Analytics, kemudian juga Facebook bisa kita lihat data-datanya seperti apa dan sebagainya. Nah, tidak kalah juga di pemerintahan. Nah, kalau dulu itu misalnya laporan-laporan di pemerintahan hanya diketik. Ya. Tidak menarik tampilannya, hanya dokumen-dokumen. Kalau sekarang kan sudah digitalisasi, ya. Sudah ada webnya. Ya. Kalaupun misalnya laporan pertanggungjawaban gubernur saja yang tahun kemarin itu dilaporkannya dengan tampilan yang begitu menarik, gitu kan. PDF-nya yang bisa interaktif. Itu ya. Jadi kalau anak-anak semua bekerja di statistik, mau bekerja di bisnis, ya, pasti diperlukan. Kenapa? Karena para pimpinan perusahaan pasti butuh data-data untuk mengambil keputusannya. Gitu. Mau bekerja bisnis buka sendiri di Google, nah, misalnya buka bisnis baru, maka bisa memanfaatkan informasi yang ada di semua. Dengan kemampuan pengolahan data, pengumpulan statistik, analisisnya, maka bisa memutuskan dengan baik. Ya. Di pemerintahan apalagi. Jadi kalau lulusan statistik itu bisa diterima di semua dinas gitu. Karena apa? Semua butuh pada saat untuk melakukan laporan itu sangat membutuhkan. Nah, ini yang saya ceritakan tadi terkait dengan Google Analytics ya. Mau cerita tentang apa, mau trennya gitu kan. Tren yang diminati apa bisa muncul, bisa tersaji. Nah, bekalnya apa? Kalau anak-anak tidak paham tentang statistik ya, ketemu tabel gini kan bingung apa nih gitu, hanya gambar-gambar saja. Tapi orang-orang statistik akan paham ya, paham ini manfaatnya buat apa. Ada sebaran ya, menurut waktu ya, dan sebagainya. Ini sangat banyak sebarannya. Nah, untuk memahami hal-hal tersebut ya, sekarang juga banyak sekali, mudah sekali gitu. Tadi saya menyimak sekilas terkait dengan ada pertanyaan gitu kan, software apa saja yang bisa dimanfaatkan untuk aplikasi ya alat kerja ya, penghitungan statistik yang dikatakan ada R, ada Python ya, SPSS dan sebagainya gitu kan. Ini kan sekarang mudah diperoleh, ya. Banyak aplikasi-aplikasi yang gratis. Nah, ini ya yang salah satu contoh yang saya tampilkan misalnya. Sebetulnya jangan terlalu rumit juga berpikir wah harus detail gitu kan, memahami softwarenya gitu. Sederhana pun bisa. Saya yakin anak-anak semua sudah punya gitu kan, punya Excel ya. Aplikasi Microsoft Excel itu sebetulnya di situ ada fungsi statistik ya. Yang pada saat kita gali segala macam fungsi statistik sudah ada di situ gitu kan, bisa dimanfaatkan gitu ya. Jadi manfaatkan Excel sudah jadi ini. Contoh nih pada saat reunian kemarin gitu kan. Ini yang di sebelah kanan ya, sudut kanan bawah itu reunian ya. Hasilnya itu langsung online seperti KPU ya. Nah, pemilihan umum gitu kan langsung gitu per kelasnya muncul. KPI-nya bisa seperti itu. Nah, ya saya katakan tadi ini banyak sekali ya aplikasi software yang bisa dimanfaatkan. Artinya apa? Artinya anak-anak sekalian ataupun mahasiswa itu kalau di kampus mah boleh kan, mungkin dipusingkan bagaimana cara manual menghitung dari setiap rumus gitu pemahamannya. Tapi nanti pada saat kerja, pada saat melakukan analisis, banyak sekali ya kita akan dibantu dengan aplikasi ini. Yang penting kita paham ya
filosofinya ya terkait dengan rumus-rumus itu dan paham membaca output aplikasi, sudah nggak ada masalah gitu. Oke. Ini kita berbicara transformasi digital. Bapak Presiden ya sudah mulai memberikan arahan terkait perencanaan transformasi digital itu. Dan ini mengatakan data ini adalah jenis kekayaan baru. Data yang valid merupakan kunci utama kesuksesan pembangunan suatu negara. Tadi ngomong tentang data, artinya ngomong tentang statistik. Yang ngurusin data ya orang statistik gitu, yang harus paham data. Jadi Presiden sudah memberikan ruang ya seperti itu. Kemudian ini Bapak Gubernur Jawa Barat ya mengatakan pentingnya data sebagai dasar pengambilan keputusan. Good data, good decision. Bad data, bad decision. No data, no decision. Artinya apa? Data sudah mulai diprioritaskan. Kalau ngomong tanpa data udah gitu kan tidak akan didengar. Ngomong tentang data berarti orang statistik yang akan paham. Selanjutnya, nah di Jawa Barat itu memiliki ekosistem data Jawa Barat, ya, yang di dalamnya ada Open Data Jabar, ya. Ini bisa diakses oleh siapapun, termasuk siswa dan mahasiswa, gitu kan. Kalau butuh skripsi, data sudah terbuka sekarang. Semua dinas-dinas itu datanya sudah terkumpul di sini. Tinggal gunakan. Mau skripsi, datanya ada. Datanya belum tampil, tinggal komunikasi ya dengan operatornya. Kami butuh data ini. Gitu. Kemudian ada satu data. Ya, kalau ini datanya data internal gitu kan. Tapi kalau untuk kebutuhan penelitian sebetulnya bisa ya, dengan syarat tertentu, dengan perjanjian tertentu. Kemudian satu peta. Nah, bicara tentang statistik kan tidak berhenti angka-angka saja. Kita bisa memetakan angka-angka per wilayah itu ya dengan nanti berbentuk peta digital. Gitu. Ada aplikasinya. Selanjutnya, nah ini ya saya sampaikan bahwa sekarang data ya data tentang apapun jadi sangat mudah ya diperoleh. Kemudian, nah berbicara tentang statistik, anak-anak sekalian ya tidak berbicara tentang angka yang mati ya, yang rumit, yang kayak misalnya print out komputer 1234 10 10 gitu kan. Tidak, gitu kan. Orang-orang statistik nanti di dunia kerja maupun di pemerintahan akan dapat menyajikan data dengan menarik. Ini penyajian data, artinya yang tadi tahapan kegiatan statistik itu yang terakhir adalah penyajian data, ya ini seperti ini contohnya yang kami lakukan nih. Bikinlah infografik. Jadi menyampaikan informasi itu dengan jelas, dengan menarik, gitu, menarik perhatian, juga mudah dipahami. Oke. Kemudian ini yang terakhir, ya. Ini saya informasi saja bahwa Jawa Barat itu sekarang sedang berupaya mewujudkan satu data terpadu keluarga Jawa Barat, di mana data-datanya itu nanti akan sampai dengan data di tingkat keluarga, di seluruh RT, di seluruh Jawa Barat. Artinya, kalau nanti adik-adik atau anak-anak mahasiswa dan calon mahasiswa Unisba gitu kan nanti mau penelitian akan sangat mudah karena datanya akan lengkap dan bisa diakses oleh siapapun. Nah ini saya sampaikan moto Diskom Info Jabar, cergas, tangguh, informatif, akurat, melayani sepenuh hati. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya, berbagi pengalaman bekerja dengan statistik saya sampaikan. Sampai saat ini menurut saya statistik adalah bidang kerja yang menarik, penuh tantangan dan dinamis, bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Hatur nuhun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Encep atas pemaparan materinya yang berjudul Perkembangan Ilmu Statistika di Era Digital.